Halo kawan, selamat malam. Balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau bawain satu cerita yang jujur, setiap gue ingat kejadian ini, tubuh gue masih berasa dingin. Ini bukan cerita mitos, tapi kejadian yang menimpa keluarga gue sendiri. Tepatnya keponakan kesayangan gue, Dika, pas kita sekeluarga lagi mudik ke desa kakek di Jawa Tengah sekitar 2 tahun lalu. Kalian tahu nggak istilah sandekala? Orang tua zaman dulu selalu wanti-wanti kalau matahari mau terbenam, langit warnanya oranye kemerahan kayak darah, itu waktunya setan keluar. Dan gue yang waktu itu merasa, itu cuma mitos. Harus bayar mahal karena kelalaian gue sendiri. Sore itu, udara di desa lagi panas-panasnya meskipun udah jam 5 sore. Desa kakek gue itu tipikal desa yang belakang rumahnya langsung berbatasan sama hutan bambu dan kebun sawo yang rimbun banget. Gelap, meski siang bolong. Gue lagi duduk di lincak, kursi bambu. Di sana ada Dika, lagi asyik main mobil-mobilan di bawah pohon sawo. Pohon itu umurnya mungkin udah puluhan tahun, akarnya mencuat kemana-mana. Gue ingat banget, kakek gue keluar dari pintu sambil bawa sapu lidi. Dia ngeliat ke langit, terus ngeliat Dika. Wajahnya tiba-tiba berubah serius. Dia bilang, "Bawa masuk si Dika, langitnya udah mulai gelap. Gak baik anak kecil di luar jam segini." Gue cuma bales, "Bentar lagi kek, tanggung, Dika lagi asyik." Di situ gue benar-benar nyesel. Gue gak sadar, di balik rimbunnya daun sawo, ada mata yang lagi ngeliatin Dika dengan penuh rasa lapar. Tapi bukan lapar mau makan dagingnya, melainkan lapar akan kasih sayang yang menyimpang. Sekitar jam 5:30 sore, langit benar-benar berubah jadi merah. Suasana desa tiba-tiba sepi banget. Suara burung digantiin sama suara aneh di telinga gue. Ibu gue manggil dari dalam rumah, minta tolong ambilin handuk di jemuran belakang. Gue ninggalin Dika sendirian. Cuma 2 menit, gue bersumpah, cuma 2 menit kawan. Pas gue balik ke depan, Dika udah gak ada. Mobil-mobilannya masih ada di situ, tapi posisinya aneh. Mobil-mobilan itu berjejer rapi banget membentuk garis lurus menuju ke arah rumpun bambu yang gelap. Gue panggil, Dika, jangan bercanda, ayo masuk." Gak ada jawaban. Gue mulai muterin rumah, masuk ke dapur, kolong tempat tidur, dan dimanapun gue cari, tetap gak ada. Sampai akhirnya ibu dan kakek keluar. Begitu kakek ngeliat mobil-mobilan yang berjejer itu, dia langsung lemes. Dia bisik pelan banget, tapi kedengeran jelas di kuping gue. "Diculik nenek Longor." Berita hilangnya Dika nyebar secepat kilat. Warga desa yang tadinya mau sholat maghrib langsung keluar rumah. Tapi mereka nggak bawa senter aja. Mereka bawa penggorengan, panci, ember seng, apa aja yang bisa dipukul. Kalian bayangin, malam itu desa yang tadinya sunyi jadi gaduh sama suara teng teng teng. Mereka teriak, "Balik no putuku, balik no Dika. Kembalikan cucuku, kembalikan Dika." Gue ikut lari ke arah hutan bambu. Di situ gue ngerasa ada yang aneh. Warga muter-muter di situ, tapi gue ngerasa mereka kayak cuma muter di tempat yang sama. Sampai satu titik, gue nyium bau yang, ya Tuhan, baunya kayak bangkai tikus yang dicampur sama wangi bunga melati yang udah busuk. Amis dan manis jadi satu. Gue mulai ngerasa telinga gue berdenging lagi. Suara panci warga perlahan-lahan menghilang padahal mereka ada di samping gue. Tiba-tiba, Mbah Buyut, dukun desa, megang pundak gue. Tangannya dingin banget. Dia bilang, "Kamu mau Dika balik? Lepas bajumu, pakai terbalik, jangan pakai alas kaki." Tanpa pikir panjang, gue lakuin. Dan begitu gue pakai baju itu terbalik, dunia seolah berputar 180 derajat. Hutan bambu yang tadinya gelap banget tiba-tiba kelihatan terang oleh cahaya kehijauan yang suram. Dan di sana, di atas pohon randu alas yang paling tinggi, gue ngeliat sosok itu. Tingginya mungkin 3 meter, kulitnya keriput warnanya abu-abu kayak mayat, rambutnya jimbal menjuntai ke bawah. Dan yang paling bikin gue mau muntah adalah payudaranya yang panjang banget sampai perut, disampirkan ke bahunya. Di balik lipatan payudara itu, gue ngeliat tangan kecil Dika melambai-lambai. Gue mau teriak, tapi Mbah Buyut nahan gue. Dia bilang, "Jangan pakai emosi, dia nggak akan lepasin kalau kamu kasar. Dia nganggap Dika anaknya." Gue ngeliat Dika lagi disuapin. Di mata gue yang udah terbuka ini, gue ngeliat Dika lagi makan tanah dan cacing-cacing besar yang masih hidup. Dika senyum, dia ngerasa itu makanan enak. Gue nangis sejadi-jadinya. Mbah Buyut mulai baca mantra dan warga makin keras mukul panci.
Tiba-tiba sosok itu nangis. Suaranya melengking kayak suara kucing berantem. Dia ngerasa terganggu. Dia taruh Dika pelan-pelan di atas tanah, terus dia terbang bukan terbang pakai sayap, tapi kayak melayang hilang ditelan kegelapan. Begitu Dika ditaruh, gue langsung lari meluk dia. Badan Dika dingin banget kayak baru keluar dari freezer. Dan pas gue eluk, Dika cuma bilang, "Om, tadi ibu guru baik banget kasih Dika es krim coklat." Setelah kejadian itu, Dika demam tinggi seminggu. Dia sering bohong dan kalau malam selalu ngumpet di bawah kolong tempat tidur. Kata Mbah Buyut, wanginya Dika masih nempel. Jadi si Wewe itu masih sering datang ke depan rumah buat jemput Dika lagi. Mungkin untuk cerita kali ini hanya itu yang bisa gue bahas untuk saat ini. Karena gue juga merasa lemas untuk menceritakannya lebih detail. Tapi satu hal yang pasti, Dika belum kembali seutuhnya di keluarga gue. Pesan gue buat kalian, terutama yang punya anak kecil atau agik, mitos itu ada karena suatu alasan. Jangan sepelekan waktu maghrib, karena di saat kita nggak waspada, ada mereka yang siap mengisi kekosongan itu dengan kasih sayang yang mematikan. Gue rasa sekian cerita kali ini. Kalau kalian punya pengalaman yang sama, atau tahu cara lain buat ngatasin wewe gombel, tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi di sana. Selamat malam dan tetap waspada.